Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Musyaratun dengan NIM 2301022094. Di sini saya akan menjawab tentang UAS Ulumul Hadis. Pertanyaan pertama yaitu tentang perbedaan antara ilmu hadis riwayah dan dirayah. Yang pertama pembahasan yaitu ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan sifat, serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. Objek pembahasan ilmu hadis riwayah yaitu tentang sabda Rasul, perbuatan beliau, ketetapan beliau, dan sifat-sifat beliau dari segi periwayatan secara detail dan mendalam. Pokok pembahasan ilmu hadis riwayah yaitu berkisar tentang proses periwayatan kepada orang lain, pencatatan dan pengajian sanad-sanadnya, serta menguji status setiap hadis, apakah hadis ini sahih, doif, maudhu, dan lain sebagainya. Adapun faedah dalam mempelajari ilmu hadis riwayah yaitu menjaga sunnah dan menghindari kesalahan dalam periwayatannya. Objek ilmu hadis riwayah seperti yang saya sebutkan tadi, pembicaraan bagaimana cara menerima, menyampaikan kepada orang lain, dan memindahkan atau membukukan dalam suatu kitab hadis. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang ilmu diroyah. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat sebagai murawi, macam periwayatannya, dan lain sebagainya. Disebut juga ilmu hadis diroyah, yaitu mustalahul hadis, undang-undang kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan hadis. Objek dari ilmu hadis diroyah yaitu meneliti kelakuan para rawi dan keadaan murawinya atau sanad dan matanya. Menurut sebagian ulama, yang menjadi objek ialah Rasulullah SAW sendiri dalam kedudukannya sebagai Rasulullah. Faedahnya yaitu tentang tujuan ilmu ini untuk menetapkan makbul atau dapat diterima atau tidaknya, mardudnya suatu hadis, dan selanjutnya untuk diamalkannya yang makbul dan ditinggalkannya yang mardud. Dinamakan ilmu hadis diroyah yaitu karena ilmu tersebut dihasilkan dari kesungguhan berpikir, yaitu mengedepankan perkembangan isi hadis dengan pemahaman secara konstekstual. Isi hadis dilihat dari berbagai sudut pandang isi hadis tersebut. Kemudian nomor 2 yaitu tentang cabang ulumul hadis, yaitu ilmu rijalul hadis. Ilmu rijalul hadis itu merupakan ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para rijal hadis atau para perawi hadis itu. Tujuan ilmu rijalul hadis ialah untuk mengetahui dan meneliti apakah dapat diterima atau tidaknya keadaan tokoh-tokoh dalam sanad hadis. Urgensi dikuasainya ilmu ini karena di dalamnya membahas tentang periwayatan hadis yang dapat menentukan status sanad hadis. Kitab-kitab tentang ilmu rijalul hadis muncul setelah pertengahan abad ke-2 dalam kitab At-Tarikh oleh Al-Laits bin Sa'ad dan Abdullah bin Mubarak. Kemudian selanjutnya yaitu ilmu jarh wa ta'dil, adalah ilmu yang membahas di dalamnya penilaian baik atau buruknya, cacat atau tidaknya seorang kritikus terhadap rawi hadis. Ilmu ini tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya periwayatan dalam Islam. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam ilmu jarh wa ta'dil, yaitu kegunaan dari ilmu jarh wa ta'dil untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya, menetapkan apakah perawinya seorang perawi itu bisa diterima atau ditolak sama sekali. Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu yang sangat penting bagi pelajar ilmu hadis. Pada abad ke-4 Hijriah merupakan momen penting dalam perjalanan sejarah ulumul hadis, termasuk di dalamnya adalah kitab kritik hadis atau ilmu ajar wa ta'dil. Kemudian selanjutnya yaitu ketiga, bagaimana perasaan atau manfaat yang dapat saya ambil tentang kami mempelajari ilmu hadis, ulumul hadis di semester 3 ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis maupun ilmu hadis dari masa ke masa sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Selanjutnya itu dapat mengetahui para tokoh-tokoh serta usaha yang telah mereka lakukan dalam mengumpulkan dan memelihara dalam meriwayatkan hadis, serta kita juga mengetahui kitab-kitab mana saja yang membahas tentang ulumul hadis. Selanjutnya itu dapat mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengklasifikasikan hadis, dapat mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai, kriteria hadis sebagai pedoman dan dalam beristinbat. Dapat dikatakan juga bahwa
memahami ulumul hadis ini, minimal kita sebagai generasi muslim harus mampu dan berusaha untuk mengetahui tentang ilmu hadis, dasar-dasar ilmu hadis, bagaimana hadis itu muncul, asbabul wurud dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang bentuk cabang-cabangnya kita juga harus bisa mengetahuinya agar kita tidak salah dalam memprediksi atau menggunakan hadis sebagai landasan kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.